Hai, balik lagi di Rumah Tua. Selain KKN di Desa Penari, Twitter Simple Man masih memiliki cerita horor lain yang bertajuk Sewudino atau dalam bahasa Indonesia bermakna 1000 hari. Cerita Sewudino ini berfokus pada 3 orang gadis yang sedang mencari pekerjaan sebagai ART. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah film. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Let's break it down. Cerita Sewudino ini berfokus pada 3 orang gadis yang sedang mencari pekerjaan sebagai ART atau asisten rumah tangga. Ketiga gadis ini bernama Sri, Erna, dan Dini. Sri, Erna, dan Dini akhirnya diterima bekerja di sebuah keluarga ningrat di Jawa Timur yang terkenal memiliki sebuah usaha yang besar. Keluarga ini kita kasih inisial keluarga A. Cerita Sewudino ini juga berkisah tentang perselisihan antara 2 keluarga di mana ketiga gadis tadi bekerja dengan keluarga lainnya menggunakan santet kuno. Awal cerita nih, Sri tiba di rumah agen penyalur ART. Ternyata bukan cuma Sri sendiri nih yang ada di sana. Ada beberapa gadis lainnya juga yang siap bekerja. Sebelum bertemu dengan bos yang akan mempekerjakannya, Sri dan ART-ART lainnya harus mengikuti beberapa seleksi. Si pemilik agen penyalur ART tadi akhirnya datang dengan seorang gadis yang anggun dan kemudian ia memperkenalkan gadis tersebut ke calon pekerjanya tadi. Ternyata gadis anggun ini bernama Kembang Kerasa. Nah, Kembang Kerasa ini adalah pemilik rumah makan yang sangat terkenal seantero Jawa Timur. Di sana Sri akhirnya bertemu dengan Dini dan Erna. Nah, setelah melalui beberapa seleksi, akhirnya mereka bertiga diterima nih bekerja di keluarga ningrat tersebut. Mereka juga diundang pada malam hari untuk datang ke rumah mewah milik Kembang Kerasa. Nah, malam itu ketika mereka semua sudah sampai di rumah mewah tersebut, ternyata mereka bukan dipekerjakan untuk menjadi ART di rumah tersebut. Tetapi ketiga gadis tadi malah dikirim ke gubuk tua di tengah hutan yang dijaga oleh seorang kakek bernama Mbah Tamin. 3 orang gadis tersebut ternyata diminta untuk merawat seorang gadis remaja yang menurut penjelasan Mbah Tamin adalah anak bungsu dari keluarga A. Anak bungsu tersebut bernama Dela. Ia sedang dalam kondisi koma. Nah, usut punya usut, ternyata Dela koma karena disantet. Kondisi Dela sangat memprihatinkan. Matanya terpejam, ia dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Ia terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya hanya karena santet dari musuh keluarganya. Sri dan kedua gadis lainnya yakin bahwa di tempat tersebut memiliki rahasia yang sangat besar. Setelah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian untuk merawat Dela. Mulai dari memandikan, memberi makan, hingga minumnya. Gadis itu lebih seperti gadis yang koma ketimbang gadis yang disantet. Kejanggalan pun mulai terasa ketika Mbah Tamin meminta Sri, Dini, dan Erna untuk tidak membukakan pintu ketika Mbah Tamin tidak berada di rumah tersebut. Singkat cerita, Dini kemudian secara sembarangan melanggar pantangan yang telah dikatakan oleh Mbah Tamin tadi dengan membuka pintu rumah tersebut. Ketika Mbah Tamin mengetahui peristiwa tersebut, Mbah Tamin marah besar kepada ketiga ART tadi dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak boleh untuk membuka pintu rumah tersebut ketika Mbah Tamin tidak berada di rumah. Kemudian Mbah Tamin memberi pesan kepada Sri, Dini, dan Erna untuk tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tidak melanggar pantangan yang sudah diucapkan Mbah Tamin. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela ketika membuka keranda. Pada suatu hari, Sri terdiam. Ia lupa bahwa ia belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri menyadarinya, ia menatap Dela yang sedang membuka matanya. Tersenyum menyeringai dan melotot ke arah Sri. Sri berangsur mundur menjauhi Dela, tetapi Dela mengejar Sri dan akhirnya mencekik leher Sri dengan kuat. Ia menganga, menunjukkan gigi hitamnya yang mulai membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha untuk melepaskan cengkraman Dela dari leher Sri karena ia hampir meregang nyawa saking kuatnya Dela mencekiknya. Dela terbangun. Ia mengatakan kepada Sri bahwa Sri, Dini, dan Erna adalah tumbal untuk jasad Dela yang akan mati setelah 1000 harinya berakhir.
Ternyata sosok yang merasuki Della itu adalah Cahayajati yang ingin membunuh Della, tetapi ia tidak bisa melakukannya karena ia tidak mendapatkan Singgarahana. Singgarahana itu seperti tumbal tapi sepasang suami istri. Santet 1000 hari itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Bahtamin lalu mengikat tangan dan kaki Della. Tapi kesedihan terpancar dari wajah Della. Ia masuk ke dapur kemudian mengambil sebuah kain putih besar. Saat Bahtamin kembali ke kamar Della, Della menangis semakin keras. Santet Sewudino sendiri termasuk ilmu hitam yang digunakan untuk menghabisi satu keluarga melalui jiwa keturunan terakhir dari keluarga tersebut. Nah, karena Della merupakan anak bungsu dari keluarga A, makanya Della yang jadi korban. Seiring berjalannya cerita, santet itu ternyata bersifat sambung-menyambung satu sama lain, sehingga semua yang terlibat pasti nyawanya akan terancam. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis secara keseluruhan. Dari semua cerita Simple Man, Sewudino salah satu cerita yang memiliki alur kompleks dan memiliki banyak kejutan. Mulai dari masalah persamaan weton ketiga ART tadi yang dikira memiliki persamaan weton dengan Della, tapi ternyata weton Della sama dengan si pengirim santet. Latar belakang konflik antar dua keluarga yang bermusuhan satu sama lain, sampai adanya pengkhianatan dari tokoh yang dikira hanya figuran biasa. Menariknya lagi, dalam cerita ini masih banyak hal klinik Jawa kuno yang masih ada, dipraktekkan, dipelihara, dan bahkan dilestarikan oleh keluarga modern. Nah, itulah tadi kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah film Sewudino. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.